Misalnya kamu udah bisa nulis, ya tinggal lebih gampang lagi. Kalau dia udah pernah nulis banyak hal, itu lebih gampang lagi, tinggal belajar kopinya kan. Atau sebaliknya, kalau kamu sudah tinggal belajar nulisnya gitu. Karena spesifikasi penulis untuk kopi itu benar-benar gak ada. Maksudnya kayak, siapa yang spesifikasi menulis soal kopi doang? Dulu saya pikir bahwa, masa sih bisa setiap hari saya ada bahan baru soal kopi gitu. Saya mikir kayak, emang apa yang ditulis soal kopi-kopi terus setiap hari, apa saya bisa ada challenge gitu kan dengan itu. Ternyata memang ada. Dan saya menulis Senin sampai Jumat setiap hari satu artikel, itu selalu ada. Saya tidak pernah sekalipun kehabisan bahas untuk nulis artikel tentang kopi. Nggak mungkin. Oke, selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung di live Taman Indonesia. Malam ini kita akan live ya bersama coffee writer dari Oten Coffee ya. Itu Tika, namanya Kak Tika perempuan. Bisa dicek Instagramnya. Apa kabar ini? Oke, apa kabar Kak? Baik. Baik ya. Ini lokasi di mana nih Kak? Kebetulan saya sedang ada di Medan, memang domisili di Medan dan urus Oten Coffee-nya dari Medan sini. Oh, berarti emang nggak stay di Oten atau di Jakarta itu nggak ya? Oten kan sebenarnya awalnya dari Medan. Oh. Jakarta. Oke, bahasan kita hari ini nih Kak, sesuai judul di story yang kemarin sudah kita bikin ya, berkarya lewat tulisan. Nah, yang pengen TDI bagikan ke teman-teman penonton setia live Taman Delta, itu motivasi dan karya apa saja yang sudah diciptakan oleh Kak Tika sendiri saat ini dan proyek apa yang sedang berjalan nih? Kalau karya, sebenarnya backgroundnya memang kepenulisan ya. Sebelum join di ranah perkopian ini, sebenarnya awalnya itu di kepenulisan. Jadi kayak basicnya dulu jurnalis, lalu 5 tahun yang lalu dipersunting oleh coffee company ini yang membutuhkan coffee writer, bukan copywriter tapi coffee writer, special coffee writer. Dan mulai itu, jadi sekarang saya memegang majalah online. Kalau tahu majalah Oten online itu ya kita yang pegang, saya dan beberapa writer lainnya gitu. Jadi jadi saya menulis segala hal yang berhubungan dengan kopi di majalah Oten itu, mulai dari cafe reviewers, produk-produk baru, mengulas produk baru, atau news, atau apapun yang berkaitan dengan industri kopi kita gitu. Terus kalau dibukukan sendiri, udah ada namanya buku seduh yang dipublish oleh Oten sekitar 3 tahun yang lalu. Itu buku tentang 32 metode seduh manual di Indonesia. Oh, berarti semua artikel yang ada di majalah Oten itu Kak Tika semua ya yang tulis ya? Nggak semua sih, cumanya kita awalnya ada 2 penulis, sekarang udah ada sekitar 4 atau 5 penulis, tapi saya adalah yang paling lama kayaknya pegang itu. Oh, yang mengawali gitu ya? Oh, ada 5 ya, timnya ada 5 ya berarti ya? Kalau di penulisan sendiri ada 5, tapi aku juga pegang sosial media sama copywriting untuk beberapa kebutuhan Oten lainnya gitu, kayak kalau Instagram Oten, caption dan lain-lain itu memang kita yang handle juga gitu. Pokoknya kalau ada urusan pesan itu mungkin ada campur tangan saya sendiri. Emang dulu memang basic pendidikannya di bahasa atau sastra gitu ya Kak? Iya, basic pendidikannya di sastra Indonesia USU, dengan berat hati saya di drop out. Karena agak nakal ya, males kan waktu itu udah kerja jadi jurnalis dan sebagainya, jadi saya memilih untuk tidak. Karena sudah ada kesibukan gitu ya? Ya, adik-adik itu nggak baik sebenarnya. Yang bisa dicontoh berarti pengalamannya nih Kak? Ya, kan? Karena saya kalau dikembalikan waktu, saya mau menyelesaikan kuliah juga sih seandainya bisa. Sudah terlalu lama ya, udahlah nggak apa-apa. Dan itu sifat alami anak muda sih Kak, risk taker. Iya, begitu ya. Waktu muda masih agak mikir ke depan gitu kan. Ya untungnya dapat nganggur ya, sempat nganggur kan beban juga gitu. Nah kadang juga di situ poin terpenting juga ketika kita masih muda, semuda Kak Tika ini ya, udah bisa sesukses ini dan semapan ini di
di dunia kopi gitu loh, karena menekuni dan berawal dari mengambil resiko. Sedap, ngeri ya bahasamu. Mengambil resiko, ya betul. Bener gak sih Kak? Ya, tapi waktu dulu itu sekitar 5 tahun yang lalu waktu aku masuk ke kopi masih mau menuju heboh. Dulu waktu 5 tahun yang lalu itu masih beriak-beriak kecil aja dulu, belum seheboh sekarang gitu. Jadi mungkin momennya pas waktu saya masuk dan kopi memang mau menuju naik, pas aja gitu pada saat itu gitu. Karena emang mulainya agak naik tuh di tahun 2015-2016 itu ya. Betul. Dan pada saat itu media online atau media apapun tentang kopi yang di Indonesia itu sangat sedikit. Jadi source-nya sangat sedikit, tidak ada. Kita kalau mau cari pengetahuan soal kopi itu rata-rata websitenya luar negeri semua, Inggris semua, bahasa Inggris semua. Paling yang ada itu udah kayak Cikopi punyanya Pak Tony Wahid itu. Oh iya, Cikopi. Yang lain-lain tuh kayaknya benar-benar nggak ada gitu, susah sekali gitu. Bahkan teman-teman yang mau penelitian atau skripsi soal kopi itu nggak ada bahannya, jadi mereka harus cari diterjemahin dulu atau apa. Jadi saya sekalian bilang sama teman-teman yang siapapun yang sedang meneliti soal kopi dan perlu bantuan saya, wawancara atau data dan lain-lain, boleh hubungin saya aja gitu. Saya akan bantu untuk apa yang kalian perlu kalau kalian lagi penelitian soal kopi, karena saya tahu sulit sekali beneran. Iya. Nah itu Kak Tika sendiri menyadari betapa sulitnya itu. Nah, dan untuk Kak Tika sendiri bisa mendapatkan experience dan pengetahuan di masa itu dari mana tuh? Oh, jadi waktu itu kan kebetulan si tempat saya kerja ini punya semua alat kopi itu kan. Kita kan ibaratnya jualan gitu kan ya, alat-alat kopi. Jadi semua alat yang saya tulis dan ulas harus saya coba. Ibaratnya harus dibongkar. Misalnya kayak mesin kopi ini atau alat kopi ini tuh harus dibongkar semua kan, baru kita bisa tulis gitu kan, gitu. Iya. Ya saya cari tahu tentu dari teman-teman barista yang sudah jago, dari orang-orang yang memang udah menggeluti kopi lebih lama daripada saya. Terus saya juga cari dari YouTube, dan semuanya memang source-nya luar negeri punya. Kita memang sangat sedikit gitu kan, dan tujuan kita ya memang benar-benar mengopikan Indonesia. Jadi nggak hanya minum kopi saja, tapi kita juga harus tahu kan obok-obok segalanya gitu. Iya. Ya, seluknya gitu ya. Nah, saya bukan barista, saya nggak punya pendidikan barista sama sekali gitu. Saya nggak pernah ngambil kelas apapun, sekolah apapun. Jadi semuanya memang kebetulan ada di situ dan kita bongkar sendiri dan belajar sendiri gitu soal alat-alat itu. Benar-benar learning by doing ya, Kak? Iya, saya benar-benar zero pengetahuannya soal kopi itu, benar-benar sangat nol waktu itu saya masuk. Saya memang bisa menulis, tapi pengetahuan kopi saya tidak ada waktu itu. Dan ya jadinya lama-lama ya mungkin bisa jadi paham. Ternyata kopi semakin kamu pelajari, semakin kamu nggak tahu apa-apa. Semakin saya ke kebun, semakin saya ngerasa, ya ampun, kita harus sungguh-sungguh rendah hati di kedai kopi itu hanya segini dari panjangnya perjalanan. Benar banget. Jadi dan kebanyakan banyak egoisnya gitu ya, kayak nanti kalau udah terlalu banyak yang kita tahu, terus udah dari barista gitu, banyak egoisnya ketimbang mencari ilmunya lagi gitu, belajarnya. Iya, kalau kita ini kan memang basicnya dari nol dan memang nggak ada dasar kopi. Nah justru di situ mungkin yang saya tangkap justru keingin tahuannya muncul terus ketimbang yang sudah memang ada basicnya kopi. Iya, setiap orang menurut saya harus ke kebun kopi sih, biar lebih humble. Oh benar. Kopi itu kan kebun kopi itu kan medannya sulit-sulit tuh, nggak selamanya datar. Terus kamu ngelihat kehidupan petani kopi yang sebiji itu dipetik pakai tangan tuh manual loh ya. Iya. Dan kita nih ngopi nih nggak habis ya, seringnya habis ya. Uang untuk foto ya gitu. Jadi gimana gitu kalau orang benar paham kenapa kita nggak boleh begitu apa dengan kopi di hilir ini, menurut saya sih. Oh oke. Dan kita juga bisa belajar dari sifat
petani juga ya kayak lebih menghargai gitu ya. Nah, satu lagi nih Kak, buat teman-teman yang mungkin mau mengikuti jejaknya Kak Tika sebagai coffee writer, untuk saat ini sebenarnya menurut Kak Tika udah lebih mudah atau lebih sulit? Menurut saya sekarang sudah agak lebih mudah karena udah blog-blog soal kopi bermunculan, sudah banyak. Terus orang-orang yang menekuni copywriting soal kopi dan di coffee shop dan di mana-mana sudah banyak, dan source-nya udah lumayan bertumbuh daripada 5 tahun yang lalu sih menurut saya. Jadi kalau pengen memulai ini menjadi coffee writing, menulis tentang kopi dan mengulas segalanya, saya rasa harus cari tahu dulu banyak hal sebelum ibaratnya kalau menulis itu kan mengeluarkan ya. Jadi kamu kalau mau mengeluarkan sesuatu harus ada yang masuk dong. Jadi menurut saya harus baca, praktek, dan cari tahu, diskusi dan lain-lain gitu. Kalau kamu nggak ada masukannya, bagaimana kamu mengeluarkannya gitu kan ya. Jadi kalau nggak ada, belum ada isinya maksudnya ya, belum ada isinya. Misalnya kamu udah bisa nulis, ya tinggal lebih gampang lagi. Kalau dia udah pernah nulis banyak hal, itu lebih gampang lagi, tinggal belajar kopinya kan. Atau sebaliknya kalau kamu sudah tinggal belajar nulisnya gitu. Karena spesifikasi penulis untuk kopi itu benar-benar gak ada. Maksudnya kayak siapa yang spesifikasi menulis soal kopi doang? Dulu saya pikir bahwa masa sih bisa setiap hari saya ada bahan baru soal kopi gitu. Saya mikir kayak emang apa yang ditulis soal kopi-kopi terus setiap hari, apa saya bisa ada challenge gitu kan dengan itu. Ternyata memang ada. Dan saya menulis Senin sampai Jumat setiap hari satu artikel, itu selalu ada. Saya tidak pernah sekalipun kehabisan bahas untuk nulis artikel tentang kopi. Nggak mungkin. Coba sebutin. Kopi, misalnya di kebun. Dia cherry, biji, cara roasting, proses roasting, bibit, pohon, hama. Coba kualitas tanah. Itu masih di kebun. Penjemuran, proses banyak honey, natural, segala macam. Seduh, lebih gila lagi, pour over, itu yang manual brew. Ini masalah filter aja, metal filter, filter kain, filter kertas. Coba, ada banyak banget kan gitu kan. Tentang gelas aja macam-macam. Gelas itu yang paling cocok untuk kopi, keramik, porselen, plastik, enamel, segala macam tuh bisa dikupas dengan sangat tergantung kita mau lihat atau enggak gitu. Menurut saya sangat luar biasa sih, source-nya sekarang sangat banyak. Berarti seperti di breakdown satu persatu ya kayak semua elemennya di breakdown, baru kita ambil poin-poin itu kita bahas satu persatu gitu ya. Iya. Jadi jangan beranggapan nggak ada yang nggak ada topik lain yang akan dibahas gitu ya maksudnya. Masih banyak sebenarnya. Banyak banget teman Semarang kan. Kenapa? Kalian domisili Semarang kan? Iya, Semarang. Saya baru dari Semarang loh, Maret lalu sebenarnya. Oh, kapan ya? Enggak. Oh, ngabarin. Kayaknya sebelum corona saya banyak. Sebelum COVID saya lebih dari antara kata bukan sih? Ya, aku lihat di bener ya? Oh. Dan aku tertarik juga tuh lihat story-nya Kak Tika yang di challenge kasih satu kata suruh bikin puisi atau apa itu. Keren banget. Ya kebetulan saya pernah nulis buku puisi dulu. Jadinya dan akan ada lagi mungkin. Jadinya saya mau challenge diri saya untuk bisa nulis itu. Satu kata, satu puisi, satu emoticon, satu puisi. Biasa kadang saya buat sebulan sekali mungkin. Keren banget. Anak senja mas. Nah, ya. Oh anak senja ya. Inspirasi keluar ketika senja. Nah, tips nih Kak, tips buat teman-teman yang mau memulai ingin mengikuti jejaknya Kak Tika untuk saat ini yang perlu disiapkan. Itu apa Kak? Yang pertama, cintai dulu kopinya, cintai dulu menulisnya. Kalau dua-duanya nggak cinta, nggak bisa dia. Jadi kamu harus mencintai proses menulis dan harus mencintai kopi itu sendiri. Kalau kamu udah cinta, pasti kamu mau cari tahu kan. Kalau udah kamu tahu banyak, pasti kamu bisa. Gak mungkin nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Semua pasti bisa. Nggak ada tips gimana sih. Yang penting mau aja.
Yang penting niat aja. Mau ya. Karena kan banyak kemungkinan juga ketika teman-teman yang karena pandemi ini dan lebih banyak untuk stay at home dan lebih banyak memiliki waktu gitu lah. Jadi mungkin saja mereka juga jadi muncul keinginan menulis. Nah, dari satu sisi kita di dunia kopi, nah ini ada salah satu contoh Kak Atika. Ini tipsnya yang paling yang harus dipunya awalnya itu apa itu? Ya, menurut saya coba dulu tulis-tulis tentang kopi yang sederhana. Mungkin kamu bisa kalau pergi ke kedai kopi temen atau kemana, ya coba foto dikit-dikit, ulas tentang kedai kopi itu tuh paling gampang loh. Misalnya kamu datang ke Antara Kata misalnya atau kemana kedai kopi terus foto terus jelaskan aja, coba kamu sesekali nggak usah tulis di blog, nggak usah tulis sepanjang itu, ulas aja di caption Instagram misalnya apa yang kamu rasain saat kamu datang. Kalau saya tuh tipsnya kalau ulas sesuatu harus ada 5 sense alias 5 indera. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, apa yang kamu dengar, playlistnya, apa yang kamu sentuh, apakah cangkirnya hangat menyenangkan, terus ya udah apa yang kamu cium. Jadi 5 indera ini bisa jadi tulisannya. Ya. Karena kan kedai kopi itu kedai kopi yang baik adalah kedai kopi yang membuka kelima indera kita. Jadi saat 5 indera kita ini terpenuhi, saat kita mampir di kedai kopi, mungkin itu menjadi the best coffee shop. Ya selain pengalamannya atau baristanya ganteng mungkin. Tapi ya 5 indera ini adalah poin yang penting buat saya. Jadi coba datang ke kedai kopi dan ulas aja dengan caption pendek tentang kedai kopi itu gitu. So ya udah. Diawali di akun pribadi gitu ya Kak ya? Ya nggak usah sampai panjang-panjang 500 kata segala macam, nggak usah. Latih challenge aja diri satu hari satu nulis caption atau apa kan. Jadi gitu teman-teman. Mungkin apa lagi ya? Dari Kak Tika mungkin ada yang mau di-sharing nggak? Karena kan memang yang ingin kita sharingkan ke teman-teman itu tadi tips dan motivasi awal banget untuk memulai copywriting itu aja. Kalau dari Kak Tika sendiri ada sharing apa gitu? Menurut saya sih orang-orang harus mulai melihat kepenulisan ini sebagai cara untuk membangun industri kopi kita sih. Kalau misalnya orang hanya berpikir industri kopi hanya masalah hulu, kebun, dan kedai kopi, dan sangrai, dan lain-lain, kita perlu media lain yang menjadi informasi yang menguatkan industri ini menurut saya. Jadi kayak industri film atau industri musik, kita kan perlu wartawan-wartawan yang mengulas soal itu kan, mengulas soal artisnya, musiknya, filmnya. Dan menurut saya saya dan beberapa orang yang mungkin tertarik di dunia kepenulisan harus sama-sama bekerja sama untuk lebih sering membicarakan soal kopi dan menulis itu biar sistemnya dan industrinya kokoh menurut saya. Jadi kalau ramai industri kopi, semakin ramai dibicarakan industri kopi kita pun makin bergeliat menurut saya. Kan teman-teman yang lain ada yang bergeliat soal di YouTube, mereka buka channel soal kopi, ngulas ini, akun-akun soal kopi. Kenapa kita di bagian media yang kepenulisan nggak melakukan hal yang sama gitu, supaya biar bisa lebih seru ulas kopi, bicarakan kopi ini, itu pasti kita akan sama-sama lebih buat industri ini maju kan gitu. Masa kita selama ini kalau mau nyari sesuatu mesti cari website orang luar padahal kopinya dari Indonesia gitu. Kita mau cari soal tentang natural proses, tapi kita lihat search-nya dari luar. Kita dong tulis sendiri. Toh kita di kebun ada, di mana-mana ada, petaninya ada. Kenapa nggak kita wawancara, tulis dan lain-lain? Iya. Gitu. Berarti sama pentingnya seperti wartawan di berita ya di dunia. Iya. Oke. Nah itu guys, pentingnya seorang penulis ya, sebagai penguat gitu ya kayak. Begitulah kira-kira. Kita baca komen nggak? Kopi yang enak dan khas dari atas lah, ulangin. Ya ulang. Kopi yang enak dan khas itu dari mana?
Kalau menurut Kak Tika nih, kopi favorit secara apa ya, subjek gitu ya? Secara subjek Kak Tika sendiri, kopi terfavorit dari lokal lah Indonesia. Kalau kopi terfavorit ya, itu adalah pertanyaan gampang tapi susah jawabnya gitu kan. Itu kayak Bener. Iya. Kamu punya anak 5, disuruh pilih mana anak favorit kamu, itu susah banget sih menurut saya. Tapi saya paling suka kopi yang diproses honey proses. Saya sangat suka. Honey proses. Karena Iya. lebih manis, terus kalau mau dijadiin cold brew lebih enak, mau disuruh dingin juga lebih asik. Iya, dan nggak buah-buahnya gitu. Dan nggak over fermented biasanya Kak ya. Ya gitu. Kopi sama dengan senja. Siapa? Karolus Sigit, Badru MM. Senja sama dengan menulis gitu ya Kak ya. Senja sama dengan maghrib. Mas sholat. Ini mungkin mancing-mancing nih Kak, penontonnya mancing-mancing buat mengarang-arang kata nih. Kopi sama dengan senja sama dengan Ini apa ada pengaruh rasa terhadap pengaruh rasa terhadap kopi jika bahan tempat kopinya berbeda-beda? Bahan tempat kopi. Mungkin lokasi tanam ya Kak. Ya. Bahan tempat kopinya berbeda. Bahan tempat kopinya itu maksudnya apa ya? Cangkirnya atau servernya? Atau toples atau apa gitu. Ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya kopi disajikan kalau biji kopi itu disimpan di kedap lah, yang kedap kaca gitu kan, karena kan kaca porselen nggak ada baunya kan, kalau plastik tuh ada baunya. Benar. Plastik ada baunya. Tapi kalau untuk cangkir sih menurut saya sarankan ya porselen keramik, karena kalau yang cangkirnya katanya kalau cangkir itu sebenarnya saya pernah menulis soal cangkir. Cangkir itu disarankan itu porselen dan keramik karena dia mampu menyimpan panas lebih lama. Jadi kopi kamu tidak cepat dingin. Terus kalau di ininya itu kalau bisa lebih kecil gini biar dia nggak cepat keluar uapnya secara sainsnya begitu. Seperti server V60 biasanya gitu kan. Bawah gede terus mengecil dan membesar. Ya, itu memang buat menahan panas ya. Terus kan kalau kita perhatikan setiap di atas mesin kopi itu kan ada ditelungkupin kan cangkir begini-begini tuh selalu. Oh iya. Itu kan biar hangat kan. Kalau bir kan cangkir biar dingin ya. Kopi kebalikannya gitu. Jadi, tujuannya memang untuk menghangatkan. Iya. Menghangatkan apa ya? Senja sama dengan rindu. Aduh Mas, ngopi dulu Mas baik. Ngopi dulu. Tempat menyeduh kopi maksudnya. Oh iya Mas. Oke mungkin segitu dulu ya Kak ya. Segitu dulu perbincangan kita. Dan itu guys buat teman-teman yang mau mulailah dengan yang terdekat ya, dan mulailah dengan apa yang bisa kita rasakan dengan indera kita gitu ya. Tuangkan ketulisan ke akun pribadi dulu gitu ya kan. Iya betul. Notulen kan ya, notulen. Terima kasih Delta yang sudah menemukan saya. Kok bisa ya kamu menemukan saya? Belum. Justru kolaborasi. Justru hitungannya kita terlambat Kak. Orang Kak Tika pernah ke Semarang. Ngapain nggak waktu ke Semarang itu kita jemput, kita ajak kolaborasi. Lain waktu nanti ketemu. Iya pasti. Oke, gitu dulu ya Kak ya perjumpaan kita. Makasih tipsnya dan makasih ilmunya ya. Sedikit tapi mendasar dan sangat berguna. Dan buat teman-teman yang mau cek Instagramnya Kak Tika bisa langsung dan bisa belajar dari situ.
Oke, mungkin sekian dulu ya Kak ya. Live kita malam ini. Terima kasih Kak Tika. Sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya. Bye, makasih Kak. Ya.